وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن النبوة علينا جميع المسلمين والمسلمات. الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال، وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. الله يصل العباد ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكم حسنا ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته وأهل بيته، أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الشيخ لله لهم الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النسوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يقول الله تعالى في القرآن أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Barakallahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Salawat iring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan zakarah kita di dalam ayat surah Al-Baqarah mengenai puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dibatasi, yang terhitung, ya, yaitu sebulan, selama bulan Ramadan. Faman kana minkum, sampai sini ya. Faman kana minkum, maka siapa orang yang di antara kalian hina syuhuduhu, ketika mendapati bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan. Kalau orang masuk bulan Ramadan, ya, dia panjang umur, dia menyaksikan berada di bulan Ramadan, maka umat Islam yang balik wajib puasa, wajib. Tetapi kata Allah, dan siapa orang yang ketika masuk bulan Ramadan, ya, dia balik, dia umat Nabi Muhammad, tapi waktu masuk Ramadan maridan, kondisinya sakit, aw ala safarin, atau dia sedang berpergian, ay musafiran safaral gasri aw ajhadahu sawmu fil halaini fa aftara, ya, dia musafir qasar, musafir qasar yang jauh jaraknya 150 km lebih, dan puasa itu memberatkan dirinya kalau dia terus berpuasa. Maka dalam dua keadaan, baik yang sakit walaupun nggak musafir, atau si musafir yang musafir boleh qasar sholat tuh, ya, maka lalu dia buka puasanya, fa'aftara, maka dia buka, boleh nggak apa, sakit nggak puasa. Yang musafir jauh, jangan ke Bogor nggak puasa, dekat, ya, jauhan sono, musafir Gosor, musafir yang jauh, yang jarak boleh qasar sholat, boleh dia buka nggak apa-apa, tapi wajib qada, wajib qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka atasnya iddatun ma'aftara, bilangan yang dia buka, dia wajib membayar sebanyak bilangan yang dia buka. Pak bukanya
siang, berarti ntar puasanya siang aja mulai, enggak begitu. Dihitung tetap sehari. Misalnya musafir nih, pas asar nggak kuat dibuka, tetap puasanya 1 hari. Jangan puasanya ntar bayarnya pas asar aja gitu. Ya, tetap 1 hari. Ya. 2 hari dia buka, maka 2 hari dia qadha. 3 hari dia buka, 3 hari. Sebanyak bilangan. Kapan? Min ayyamin, di hari lain. Di hari lain. Bulan lain di hari lain. Asal jangan hari haram puasa. Ya. 5 hari yang diharamkan puasa, nggak boleh qadha. Min ayyamin ukhar yasumuha badalahu. Dia berpuasa pada hari-hari yang lain itu sebagai pengganti dia buka tuh waktu Ramadan karena musafir atau sakit. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak sanggup puasa, mungkin karena sakit yang enggak bisa sembuh. Ya, kalau sakit yang parah, yang tidak ada harapan sembuh, atau tua renta, udah tua banget, umurnya udah 90, 80, 90, udah 80, bengek lagi. Wah, udah komplit itu. Ya. Maka boleh dia puasa. Dan nggak wajib qadha yang modal begitu. Dia bayar fidyah aja. Setiap hari dia nggak puasa, dia bayar fidyah. Ya, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Si bapaknya dulu, bapak yang bayar. Gitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu likibarin, karena tua, au maradin la yurja bar'u, atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Berarti sakitnya udah sakit parah, nggak bakal sembuh. Ya. Maka yang model begitu, fidyatun, dia bayar fidyah. Apa itu fidyah? Sebesar apa? Hiya ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ya dia yang paling miskin. Yang paling, ya udah bebas, udah gimana lagi. Kalau dia tua nggak sanggup puasa, bayar fidyah buat kasih makan orang miskin. Ternyata dia paling miskin di kampung itu. Ya udah nggak usah bayar fidyah, buat dirinya aja tuh. Kalau paling miskin. Jadi kembali kepada puasa itu, karena puasa itu kan tujuannya membentuk karakter insan yang ada kepekaan sosial. Bagaimana dia disuruh berlapar oleh Allah supaya ngerasain orang yang lapar bagaimana. Hingga dia ngebantu nanti, nggak boleh nggak orang kelaparan, terenyuh hatinya. Bagaimana haus gitu. Makanya orang yang nggak puasa berarti kan dia nggak merasakan beratnya lapar, beratnya haus. Disuruh keluarin makanan. Jadi lagi-lagi kembalinya ke situ. Nah, ajaran kita ini, ajaran Islam itu yang paling utama itu rahmah, kasih sayang. Makanya Rasul diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan sayang. Baik kepada umatnya apa kepada orang lain. Giliran rahmat, rahmat aja gitu. Kasih sayang. Dia punya tetangga beda agama begitu, sakit kita, ada rahmah juga di hati kita, kesian jenguk dia, bantu dia gitu, nggak apa-apa. Emang kita ajaran rahmah, ajaran kasih sayang. Mampus lo, ya mampus. Kafir sih lo mampus, nggak disuruh begitu.
kecuali memang dia musuh agama, merangin kita, baru itu memang nggak ada jalan kecuali memerangi juga. Tapi kalau harbi rezimi ya, yang hidup berdampingan dengan kita itu manusia, kita lihat dari sisi kemanusiaannya, boleh ngebantu dia kalau sakit susah. Bagaimana hak bertetangga kita penuhi juga. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, kau akan dapat sayang juga dari makhluk yang dari malaikat. Bahkan Allah sayang kita, orang yang penuh rahmat. Salah satu tujuan puasa gitu, muncul kasih sayang. Nabi begitu hatinya penuh dengan rahmat. Sampai-sampai Nabi doain semua umatnya itu masuk surga. Sampai sakaratul maut aja Nabi pengen tanggung. Timpakan rasa sakitnya sakaratul maut umatku itu aku rahmat. Di saat para nabi lain angkat tangan nyerah, nggak bisa memberikan syafaat, Nabi kita tampil. Ya, Nabi kita tampil. Jarang Nabi sumpahin. Kalau udah nyumpahin itu berarti udah keter laluan nih makhluk. Udah diajak kebaikan nggak mau, ya, itu udah keter laluan. Tapi kalau masih bisa didoakan dengan taufik hidayah, itu Nabi doain. Makanya Nabi harapin umatnya begitu. Yang lihat orang mabok di jalanan nyemplung ke got, jangan sumpahin. Si Dulo tuh, Muhammad tuh, Husain misalnya, karena nama Islam tuh. Biar mati loh, jangan. Tadi kalau kita sumpahin dia mati, kita pengen umat Nabi Muhammad matinya suul khotimah. Kita mau umat Nabi Muhammad di antara umat Nabi itu masuk neraka, jangan kita begitu. Doain dia. Ya Allah, berikan dia taufik hidayah, ampunin dosanya Allah, boleh rahmat. Saya dengar dari guru saya Muhammad Syafi'i Hazami itu ada seorang soleh lagi jalan di pesisir pantai. Ada kapal pesiar. Isinya itu muda-mudi bermaksiat. Panjang bulat. Kalau ente itu lihat, waduh, enak juga. Atau paling kok kita geram, sumpahin. Tapi ini orang soleh enggak. Malah dia bilang, ya Allah berikan hidayah pada mereka, berikan taufik, ampuni dosa mereka. Itu berkat doanya orang saleh. Hidayah sampai, taufik dapat, dia tobat, mereka diampunin sama Allah. Nyelamatin umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau antum mau jadi kekasih Allah, diantaranya kan sering doain saudare. Mau yang dikenal maupun kagak umat Nabi Muhammad, amalin aja tuh doa. Ba'da subuh, ba'da dhuhur, seringin aja baca Allahumma ufir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma afi an ummati. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Berarti kan semuanya itu umat Nabi Muhammad. Yang masuk di umat Nabi Muhammad, kita minta diampuni sama Allah. Irham, sayangin mereka. Tiap hari kita nggak kenal umat Nabi Muhammad, paling yang kita kenal satu majelis, satu kampung kita, saudara kita. Tapi ini semuanya. Sehingga Allah senang. Bisa jadi wali, bisa jadi kekasih. Cuman walinya wali mastur. Wali yang nggak terkenal, hanya di sisi Allah dicatat sebagai wali mastur.
Ada dua ulama yang satu ngimpi ketemu Rasulullah. Tapi Rasulullah kirim salam buat dia nih. Yang ngimpi A. Ngimpi ketemu Rasul. Rasulullah dalam mimpi si ulama A ini bilang, aku cinta si B. Yang ini nggak ngimpi. Tapi ngimpinya dapat salam dari Rasulullah. Akhirnya ulama menyesal, bukan menyesal itu maksudnya. Ya Allah, kenapa saya ngimpi ketemu Rasulullah? Rasulullah salamnya buat cinta misi. Bukan berarti ketemu Rasulullah dalam mimpinya itu nggak bagus, nggak mulia. Mulia orang nggak sembarangan dalam tidurnya itu ngimpi ketemu Rasul. Nggak sembarangan orang-orang pilihan. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat kalau mau mimpi ketemu Rasul. Tapi siapin diri kita yang rapi, wudu apa ya? Sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan, enggak berhenti itu. Insyaallah ketemu dia. Alhasil dia diselidikin. Apa rahasia dia mendapat salam bahwa Rasul cinta kita? Sama. Salatnya sama, wiridnya sama, zikirnya sama, ibadahnya sama. Akhirnya dia datengin. Kayak ngimpi temu Rasulullah. Rasulullah kirim salam, cinta mente. Apa sih amalan itu yang bikin Rasulullah demen? Yang itu kerjain aneh liatin, sama mana? Oh, saya tuh setiap malam sebelum tidur belum bisa tidur deh kalau belum doain supaya umat Nabi Muhammad diampunin sama Allah. Saya istighfarkan semuanya. Astaghfirullahaladzim wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tiap malam nggak mau tidur kalau belum istighfarin ya, orang-orang muslim dan mukmin muslim, baik laki perempuan yang hidup ataupun yang udah, tiap malam kerjaannya di samping yang lain. Kira-kira ente tiap malam nggak? Tiap malam gitu nggak? Mau tidur ingat umat Nabi Muhammad yang kenal yang kagak. Ya Allah ampunin mereka ya Allah. Karena Allah senang dengan hambanya yang di hatinya ada rahmat, ada kasih sayang. Nggak mungkin keluar itu kalimat kecuali dari hati yang penuh rahmat. Pengen semuanya umat Nabi Muhammad manusia itu selamat di akhirat nanti. Nah ini. Makanya ketika orang nggak mampu puasa karena tua, karena sakit, yang nggak bisa diharapin kesembuhan, lagi-lagi Allah suruh keluarin makanan. Dia itu bukan beras, tapi makanan yang ngenyangin, ya. Ai qadra ma ya'kuluhu fi yaumihi, yaitu sekedar apa yang dia makan pada harinya. Wa huwa muddun, yaitu 1 mud. 1 mud. Kalau mud kita kecil, kalau mud dulu 3 liter kali. Mud. Kalau ini gantang apa namanya? Teraup. Kalau kita ya kasih makan deh, beras apa gitu yang mengenyangkan. Tiap hari. Selama dia nggak puasa 30 hari, maka selama itu dia beri makan. Ta'amu miskin. Sehari, 2 hari, 3 hari. Atau mau gabung sekalian aja sebulan deh. Nggak apa-apa, terserah. Itu namanya fidyahnya atas orang yang sakit nggak bisa diharapkan kesembuhan atau yang tua jompo, bayar fidyahnya. Oh yang sakit sekarang dipuasa juga deh, puasa juga, tapi kuat dia, walaupun agak ini, ya nggak apa-apa juga.
Cuman kalau puasa itu membuat bahaya dirinya, penyakitnya malah jadi nggak boleh, jangan. Karena Allah udah kasih keringanan, dia nggak mau ambil. Begitu yang tua, ya. Kalau dikuat puasa seserah. Ya udah, emang gue makan udah secomot, mumpung puasa ya udah dah. Kalian gue nggak makan, ntar makan maghrib aja. Ada orang tua yang gitu, yang makan udah secomot, ususnya udah ciut dia. Kalau usus ente kan masih begini, masih bagus. Piring, 2 piring, 3 piring masih masuk, benar kan? Iya. Ada orang yang umur kalau udah 50 tahun ke atas itu ususnya udah mulai begini. Jadi makannya udah kadarnya beda sama yang 20 tahun. Udah 20 tahun umurnya, sehat badannya, tinggi badannya, jangan disamain mente. Makan banyak banget lo, rakus lo. 2 piring melentung lo habis sendirian. Ya beda dia begitu. Ya setengah piringnya kadang-kadang. Hah? Kecuali kalau ada jengkol, sate yang baru dimakan. Emang ukuran kita segitu, paksain gak bisa. Paksain melebihi itu sakit malah. Emang udah keadaan. Nenek ya sini makannya. Wah heran mau tuh nenek makan secomot doang kenyang ya. Ya jangan heran. Ntar nanti ngerasain kalau udah tua. Secomot aja makan udah penuh. Emang udah keadaan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu mengatur. Lo mau makin tua lo makin kurangin makan, banyakin ibadat. Makin tua makin banyak makan. Makan mana ya? Wow, umur udah 80 tahun. Tiap hari muter nyari makan mana yang enak nih? Nyari enak. Ya. Mumpung udah disuruh kurangin makan biar syahwatnya agak melemah. Hingga dorongan syahwat ke arah kemaksiatan berkurang, yang ada ibadah. Tentuan. Wa huwa muddun min ghalibi qutil balad, yaitu satu mud daripada umumnya makanan negeri. Kalau kita makanan kita ya beras, likul yaumin, setiap hari ya. Wa kanu mukhayyirina fi sadri al-islam baina as-sham wal fidyah thumma nusikha bi ta'yin as-shaum biqaulihi. Dan mereka di zaman dulu Nabi Muhammad SAW pada bingung di awalnya Islam, bainas shaum wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Ini kalau datang bulan Ramadan boleh puasa atau boleh bayar fidyah biar sehat juga. Yang sehat, wah gua nggak mau puasa, fidyah aja. Paham nggak? Masih bingung. Akhirnya dijelaskan oleh Allah, ditanya bahwa kalau yang sehat, yang balik, sehat, kuat, nggak boleh bayar fidyah, kudu puasa. Kecuali yang sakit, nggak ada kesembuhan baginya, ya nggak diharapin. Atau tua jompo yang nggak kuat puasa, itu boleh nggak puasa, bayar fidyah. Kecuali orang hamil, beda lagi. Kalau orang hamil boleh kagak puasa, tapi bayar qadha. Qadha. Emang dia hamil terus-terusan sampai mati? Ada orang hamil nggak beranak-beranak? Oh, ya pasti ntar beranak. Udah beranak dia menyusui terus sono. Masa kosong dia, masa kosong itu qadha. Kayak bulan deh, sebulan dia nggak puasa, tuh 30 hari, ya qadha 30 hari di waktu yang lain. Tetapi ada tambahan, kalau dia nggak puasa karena anak, karena khawatir anak, maka qadha juga, fidyah juga, double. Qadha juga, fidyah juga. Kapan bayar fidyah? Hari itu aja.
Sehari nggak puasa bayar, sehari nggak puasa bayar. Tinggal ntar kodoknya. Kalau khawatir sama anak. Tapi kalau khawatir sama dirinya, saya nggak puasa karena nggak kuat. Amin, udah nggak kuat puasa, ya maka dia kodok doang, kagak bayar fidyah. Kalau bini inti hamil mau nggak puasa Ramadan, bilangin khawatirnya jangan sama diri, sama anak. Khawatir, kalau khawatir diri lo, karena memang ya, yang dikhawatirkan dirinya, maka itu kodok doang, nggak bayar fidyah. Ya. Jadi yang nggak puasa, yang nggak wajib puasa Ramadan dan cuma ganti fidyah doang, cuma 2 orang. Satu yang sakit kagak sembuh-sembuh, nggak bisa diharapin kesembuhannya. Yang kedua tuwe jompo. Tuwe jompo tuh yang umur 80, kibal. Tapi kalau yang lain itu wajib qadha. Orang hamil nggak puasa wajib qadha. Perempuan menyusui nggak puasa wajib qadha. Atau haid wajib qadha. Orang nifas nggak puasa wajib qadha. Boleh sholat. Perempuan haid sholat ya wajib qadha. Kalau qadha berat juga. Orang sholat tiap hari, kalau puasa Ramadan tahun sekali. You know. Ya. Makan pakai tempe aja bahasa Inggris. Bita'yin sham, karena ada ta'yin tuh untuk puasa Ramadan di qaulihi faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka siapa orang yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Maka hendaklah dia puasa. Ya. Qala Ibnu Abbas illa al-hamila wal murdi'ah, kecuali orang hamil dan menyusui. Iza abtarata, kalau keduanya buka, khaufan 'alal walad, khawatir anaknya, fa innaha baqiyatun bila nuskhin fi haqqiha, maka sesungguhnya ya baqiyatun, tetaplah itu fidyah bila nusin fi haqqiha, tanpa adanya nasah di dalam kewajiban hak keduanya, qadha juga fidyah juga. Kalau khawatir sama anak, iya nih saya lagi nyusuin, cian anak saya jadi mencret nggak puasa, yang ibu boleh nggak puasa, tapi wajib qadha, wajib. Umumnya kalau wanita menyusui nggak puasa karena khawatir anak, tapi orang hamil bisa aja karena dirinya nggak kuat. Kalau menyusui kan biasanya anak yang dikhawatirin. Kalau puasa anak gue mencret, susunya apa itu? Encer. Faman tatawwa'a, siapa orang yang tatawwu khairan, ini lebih baik biziyadah halal qadr al-mazkur, ngelebihin aturan 1 mud setiap hari dia nggak puasa dibayar 2 mud, ya nggak apa-apa. Lebih bagus, kurang yang nggak boleh. Bayar zakat lebih boleh nggak? Iya, kurang nggak boleh. Ya, kasih duit orang lebih boleh nggak? Jangan, nggak laku. Duit lebih nggak laku, duit palsu. Fil fidyah bahwa tatawu khairul lahu, maka buat tatawu itu baik baginya. Dia bayar fidyah, dia lebihin, maka tatawu jatuhnya. Kewajibannya sekian, dia bayar lebih dari sekian, maka lebihnya itu sebut tatawu. Sebut tatawu. Khairul lahu wa antasumu, dan bahwasanya mereka puasa, ya kalian puasa, khairul lakum, baik buat kalian. Oh, saya nggak mau bayar fidyah, mau puasa aja, bagus. Kan boleh kagak puasa, sekarang dia puasa, boleh gak? Bagus gak? Bagus, kali aja gara-gara puasa sakitnya jadi sembuh. Gitu.
atau yang tua jadi sehat. Khairul lakum minal iftar, lebih baik bagimu daripada buka. Wal fidya in kuntum ta'lamun, jikalau kalian tahu annahu khairul lakum, bahwasanya puasa itu baik buat kamu. Fa'aluhu tilkal ayyam, maka kerjakanlah itu hari-hari puasa. Kalau tahu puasa itu baik, kerjain. Ular aja kalau mau ganteng puasa, ular mau ganteng puasa, ganti kulit. Ular kalau dia mau ganti kulit di puasa. Makanya kalau ente mau deketin ular biar nggak dimakan ular-ular apa itu, piton nih yang buat nolong orang, tungguin lagi puasa. Kalau lagi puasa, nah deketin, nggak bakal dicaplok, paling digituin doang itu nih. Ame butut. Kalau bina ular bebise enggak. Kalau ular piton kan nolong dia ngelilit. Kalau lagi puasa nggak mau, dia nggak makan. Lagi puasa itu mau ngerontokin kulit. Kalau puasa rontok kulit bagus, cakep lagi. Itu kalau mau ganteng puasa, biar kulitnya baru lagi. Wallahu a'lam bishawab. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت هو أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.